Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu rasa, satu jiwa, satu cipta, metafakta, fakta bicara, rahayul alam semesta. Seluruh Gus Afik yang dimuliakan Allah, pada kali ini kita akan membahas tentang sambungan Lailatul Qadar seri kedua. Pada Lailatul Qadar yang kemarin kita telah belajar tentang Sam'un. Setelah kita memahami apa itu Lailatul Qadar dan apa pula kemuliaan, lalu kini kita bahas kapan adanya malam Al-Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang nilainya mulia dan agung. Keagungan dan kemuliaannya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tetapi lebih baik dari 1000 kali 30 malam, atau sama dengan 30.000 malam. Kapan adanya malam Lailatul Qadar? Malamnya sendiri datang setiap hari, tetapi malam yang di dalamnya turun hu dan malaikat, segala urusan dan ruh, segala urusan dengan menyampaikan salam, itu kapan? Ini yang akan kita bahas sebelumnya. Secara tersurat di dalam Al-Quran, tak ada satupun ayat kapan itu terjadi, pada bulan apa, tanggal berapa, juga tak ada informasi kapan ada malam Al-Qadar datang dari Nabi Muhammad SAW. Dari beberapa hadis dapat diringkas sebagai berikut. Malam Al-Qadar akan terjadi atau ada pada setiap bulan Ramadan, pada 10 malam terakhir, pada malam-malam yang ganjil, pada malam ke-7 10 malam terakhir. Bagi orang ahli mengupas makna, huruf, dan rahasia kalimat-kalimat dalam Al-Quran, khususnya surat Qadar, itu akan dapat ditemukan tanggalnya. Bagi yang ingin tahu, coba selidiki supaya keluar tanggal yang tepat kapan Lailatul Qadar itu datang. Cukup di surat Al-Qadar. Sebagai kata kunci, Lailatul Qadar, itu kuncinya. Hari ini Gus Afik akan memberikan tahu kapan Lailatul Qadar itu datang. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu
hanya ada satu surat yang menandai malam Lailatul Qadar, yaitu adalah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu kuncinya waktu Lailatul Qadar. Jadi dalam Al-Quran itu Lailatul Qadar itu hanya disebut 3 kali, sedulur. Ingat, cuma disebut 3 kali. Hurufnya Lailatul Qadar itu ada 9, sedulur. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, dan ro. Itu ada 9 huruf. Jadi 9 dikalikan 3 itu adalah 27. Yang menjawab waktunya itu adalah Al-Quran sendiri. 9 kali 3 adalah 27. Pada malam 27 Ramadan itulah terjadinya Lailatul Qadar. Itulah waktunya Lailatul Qadar. Selanjutnya, mari kita bahas cara memperoleh kemuliaan yang turun pada malam Al-Qadar. Mengenai Lailatul Qadar itu ada 2 pandangan. Yang pertama, Lailatul Qadar hanya terjadi sekali saja waktu Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Perhatikan keterangan berikut. Menurut sahabat Ibnu Abbas dalam tafsir Turul Mansur jilid 6 halaman 370 bahwa keterangan dari Ibnu Abbas dalam hal firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Berkata Ibnu Abbas, diturunkan Al-Quran pada malam Qadar dalam jumlah keseluruhan dalam 1 kali dari Lauhul Mahfuz atau Al-Dzikr yang diisi Tuhan Izzah sampai diletakkan di Baitul Izzah atau langit dunia. Kemudian Jibril alaihissalam menurunkannya dari Baitul Izzah ke hadapan Muhammad di Gua Hira. Menurut keterangan di atas, malam turun Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itulah yang disebut malam Al-Qadar. Nah, malam turunnya ayat pertama Al-Quran dari Baitul Izzah dibawa malaikat Jibril kepada Muhammad SAW
Di Gua Hira itu disebut oleh Allah dalam Quran surat Ad-Duhan adalah malam mubarakah atau Lailatul Mubarakah. Dan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, tahun pertama kenabian. Jadi beda antara Lailatul Qadar sama Lailatul Mubarakah. Kalau orang Indonesia itu mengatakan nuzul Quran, tapi kalau Gus Afif itu menyatakan bahwa tanggal 17 Ramadan itu adalah Lailatul Mubarakah. Sama-sama malam, keduanya ada diturunkan Al-Quran, tetapi beda. Perbedaannya cukup jelas dalam keterangan di atas. Nah, pandangan kedua, sesuai keterangan, Lailatul Qadar juga secara rutin datang pada kita pada setiap bulan Ramadan. Pada salah satu malamnya terletak pada 10 malam terakhir, pada tanggal yang ganjil dan utamanya adalah malam ke-7, 10 hari terakhir. Lalu apa yang kita lakukan supaya ibadah kita pada malam Al-Qadar dapat mencapai nilai-nilai Al-Qadar? Petunjuk Rasulullah SAW dalam suatu hadis sebagai berikut: hidupkanlah malam Al-Qadar dengan sholat Lailatul Qadar. Tahukah sedulur bagaimana caranya sholat Lailatul Qadar itu? Sholat Lailatul Qadar itu dilaksanakan pada jam 12 malam. Sholatnya, niatnya usolli sunnatan Lailatul Qadri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi sholat Lailatul Qadar itu bisa dilakukan secara makmuman dan bisa secara berjamaah atau secara munfarid. Sholatnya adalah sholat sunnah. Nama sholatnya adalah sholat Lailatul Qadar, bukan sholat tahajud atau sholat tarawih. Banyaknya terserah kemampuan masing-masing. Kalau bisa itu 12 rakaat. Setiap 2 rakaatnya itu salam. Itu caranya mencapai nilai-nilai Al-Qadar. Salah satunya adalah dengan sholat Lailatul Qadar. Untuk rakaat yang pertama, membaca Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan untuk rakaat yang kedua, membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar al-ayat. Itu yang dilakukan. Setelah salam,
baca istighfar, baca sholawat, kemudian berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian ditambah doa yang banyak. Nabi dan orang-orang soleh itu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di doanya itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu caranya sedulur untuk menyerap nilai Lailatul Qadar. Waktunya mulai jam 12:30 malam sampai terbit fajar. Itu cara menyerap nilai daya Lailatul Qadar ke jiwa kita. Nah, sekarang kalau nilai itu sudah diserap, bagaimana tanda-tanda orang yang mencapai Al-Qadar pada malam Lailatul Qadar? Simak terus kelanjutannya dari Gus Afik. Yang belum komen, silahkan komen di kolom komentar. Sedulur, tinggalkan komen di kolom komentar. Semoga pada Ramadan ini kita semua mendapatkan nilai Lailatul Qadar pada hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.